Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini Min-er akan menceritakan Donghua, Petetrauch Devon. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, avatar dewa asli terus menyapu ke arah kerumunan. Dengan ganas dia terus mengayunkan tinjunya dengan gila-gilaan, yang membuat suara ledakan demi ledakan terus bergema. Tuar-tuar. Dengan suara teredam satu demi satu, tubuh para pasukan Taisu terpisah dari kepalanya. Bahkan meskipun Xiaoyan terus dikelilingi oleh ribuan pasukan Taisu, dia tidak takut sedikit pun. Dia terus berlari membunuh para pasukan Taisu tanpa pandang bulu. Melihat pemandangan itu, sebagian besar pasukan Taisu menembak mundur ke belakang setelah terluka parah. Segera Xiaoyan menatap para pasukan Taisu yang mundur dengan dingin. Jelas, meskipun jumlahnya mereka ribuan, tapi separuh dari mereka telah dihancurkan oleh Xiaoyan. Mengambil baju besi dewa palsu mereka dengan hati-hati. Sekarang Xiaoyan berdiri di udara dengan ganas, dikelilingi tubuh pasukan Taisu tanpa kepala di sekitarnya. Adapun semua sosok pasukan Taisu yang menembak ke belakang, ada sekitar setengah dari mereka yang terluka parah. Pada saat yang sama, setelah Ling Fei memulihkan sedikit kekuatannya, dia tidak pergi tetapi kembali ke dalam timnya. "Kakak Feng Chan, apakah Anda baik-baik saja?" Ling Fei berkata perlahan. Mendengar itu, Feng Chan berbalik dan berkata dengan bingung, "Ling Fei, mengapa Anda kembali?" Saat ini, wajah Feng Chan sudah sangat pucat dan ada darah yang terus mengalir dari sudut mulutnya. Jelas dia sekarang telah mencapai batas kekuatannya dan tubuhnya sudah kelelahan secara fisik maupun mentalnya. "Ling Fei, apakah Anda mengenal senior ini? Apakah senior ini adalah teman lama dari dunia roh kita?" Feng Chan bertanya dengan bingung saat ini. Karena tidak satupun orang kuat dari kekosongan Sihe yang datang untuk membantu mereka sebelumnya. Bahkan banyak orang kuat yang telah membuang ruang atau bintang mereka sendiri untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidup mereka. Jadi sekarang Feng Chan cukup tercengang. Karena pada saat kritis, ada orang yang sangat kuat yang datang untuk membantu. Jadi Feng Chan berpikir bahwa sosok ini pasti memiliki hubungan yang dekat dengan dunia roh sebelumnya. "Kakak, sepertinya saya mengenalnya, tapi saya lupa di mana saya pernah bertemu dengannya." Ling Fei menggaruk kepalanya karena dia tidak dapat mengingatnya sampai sekarang. "Ling Fei, apakah senior ini sendirian?" Feng Chan bertanya. Mendengar itu, Ling Fei menganggukkan kepalanya sedikit. Jelas Feng Chan melihat bahwa sosok yang datang di tengah kerumunan pasukan Taisu hanya satu orang, yang membuat dia sangat terkejut. Jadi dia bertanya. Bahkan mata semua orang menatap ke udara. Mereka fokus melihat satu orang dikelilingi ribuan pasukan Taisu yang terus mengepungnya. Jelas mereka tidak dapat membayangkan kekuatan yang dimiliki dari sosok tersebut. Karena meskipun sosok ini dikelilingi lapis demi lapis oleh pasukan Taisu, tapi sepertinya pasukan Taisu juga kewalahan menghadapi sosok ini. Bagaimanapun, dapat terlihat dengan jelas, sosok melakukan yang terbaik. Dia terus mengayunkan tinjunya dengan keras, bahkan hampir hanya dengan satu pukulan, dia dapat menghancurkan satu demi satu pasukan Taisu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, meskipun pasukan Taisu memiliki jumlah yang sangat banyak, dan mereka terus-menerus menyerang Xiaoyan seperti hujan, tetapi sosok ini tetap tidak bergerak di tengah kerumunan. Sungguh kekuatan fisik yang luar biasa. Feng Chan dan yang lainnya menyeka darah dari mulut mereka. Jelas untuk saat ini mereka kehabisan perbekalan mereka dan juga telah menghabiskan semua pil obat pemulihan yang bisa digunakan. Termasuk pil ki awal dewa yang mereka miliki. Jadi mereka tidak dapat memulihkan cedera mereka dengan cepat. Jika hanya dengan mengandalkan menyerap sumber asal dari langit dan bumi. "Kakak Feng Chan, ini adalah pil obat penyembuh yang diberikan oleh senior itu." Ling Fei berkata sambil tersenyum
mengeluarkan 2 botol batu giok dari cincin penyimpanan dan ingin memberikannya kepada Feng Chan. Namun meskipun Xiaoyan memberikannya kepada Ling Fei, tapi dia tidak meminum pil obat apapun dari dalam botol batu giok tersebut. Sebaiknya Anda membagikan pil obat ini ke mereka. Jelas mereka lebih membutuhkannya daripada kita. Feng Chan berkata dengan nada lemah. Namun, dia masih benar-benar memilih untuk memberikan pil obat tersebut kepada Ling Fei dan yang lainnya yang terluka lebih parah. Mendengar itu, Ling Fei tidak membantah. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk perlahan. Sebenarnya bisa dikatakan bahwa dunia roh sebagai salah satu dari 5 alam atas, dunia roh harus memberi jalan kepada semua alam di masa lalu dan tidak pernah mengalami penderitaan seperti ini sebelumnya. Bahkan sumber daya dan pil asal dewa, meskipun dapat diisi ulang dalam cincin penyimpanan, tetapi di bawah pengejaran pasukan Taisu untuk waktu yang lama, semuanya telah dikonsumsi sekarang. Bahkan sekarang, meskipun Xiaoyan telah menarik semua pasukan Taisu ke arahnya, sehingga Xiaoyan dalam pengepungan pasukan Taisu, dan mereka dapat beristirahat. Mereka tidak memiliki persediaan sumber daya sama sekali, jadi mereka masih kesulitan untuk dapat pulih dari cedera mereka. Bagaimanapun, mereka tidak pernah mengalami rasa krisis seperti itu sebelumnya. Jadi setiap orang tidak pernah merasakan pentingnya sumber daya. Sebaiknya kita juga bersiaplah untuk melawan. Bagaimanapun masih banyak pasukan yang mengenakan baju besi. Karena tidak peduli seberapa kuat orang ini, jika dalam pengepungan seperti itu juga akan mengkonsumsi kekuatannya dalam jumlah besar. Jadi sebaiknya kita juga membantu. Feng Chan berkata dengan serius. Jelas dia juga tidak ingin bersantai dalam situasi hidup dan mati ini. Bagaimanapun dia yang memimpin kelompok ini, jadi ekspresi mata Feng Chan juga bermartabat. Mendengar itu, Ling Fei juga mengangguk. Karena meskipun dia telah melihat kekuatan Xiaoyan, tetapi melihat begitu banyak pasukan Taisu yang terus mengepungnya, Ling Fei juga tidak yakin Xiaoyan dapat terus melawan. Namun setelah beberapa saat, tepat keduanya ingin bergerak, mata Feng Chan dan Ling Fei tiba-tiba melebar. Karena pasukan Taisu yang mengepung Xiaoyan, ratusan sosok telah dihancurkan berkeping-keping. Bahkan ratusan mayat pasukan Taisu ditumpuk di bawah, yang membuat pasukan Taisu yang masih bertahan, mereka mulai ketakutan dan berpikir untuk mundur. Tepat ketika Xiaoyan melihat pasukan Taisu ingin melarikan diri, kecepatan Xiaoyan melonjak, kemudian mengayunkan tinjunya terus-menerus, seolah-olah tinjunya seperti hujan deras. Dengan pukulan ini, meskipun pasukan Taisu memiliki ribuan sosok, tetapi satupun dari mereka yang bisa melawan avatar dewa asli bintang Xiaoyan, bagaimanapun, kekuatan yang terkandung dalam pukulan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh baju besi dewa palsu generasi pertama mereka, yang membuat situasi pengepungan sepihak yang dilakukan oleh para pasukan Taisu. Tetapi sekarang mereka telah dihancurkan secara sepihak oleh avatar dewa asli Xiaoyan. Karena di antara mereka tidak ada yang bisa menahan pukulan Xiaoyan. Oleh karena itu, di antara pasukan Taisu ini mengetahui bahwa sosok ini tidak terkalahkan. Mereka secara alami meminta bala bantuan, dan sekarang sepertinya bala bantuan mereka sudah dalam perjalanan. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga harus membuat keputusan cepat yang membuat mata Xiaoyan tenggelam. Segera Xiaoyan mempercepat kecepatan serangannya lagi, kemudian ki dan darah yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, meledak dengan gila-gilaan, yang membuat ribuan dari pasukan Taisu telah terbunuh oleh Xiaoyan dan menyisakan kurang lebih dari 1.000 pasukan Taisu sekarang. Melihat pemandangan ini, jelas langsung mengejutkan semua orang yang melihat di bawah. Bahkan yang sulit bagi mereka terima adalah Xiaoyan masih terus bergerak dan membunuh semua pasukan Taisu terakhir dalam sekejap mata. Dan mereka dapat melihat dengan jelas bahwa setelah Xiaoyan membunuh mereka semua, Xiaoyan mengutak-atik mayat-mayat pasukan Taisu dan mengambil semua baju besi dewa palsu mereka.
setelah Xiaoyan selesai mengumpulkan semua baju besi dewa palsu. Xiaoyan langsung bergegas ke arah Feng Chan dan Ling Fei dengan cepat. Sebaiknya Anda pergi dari sini secepat mungkin, karena bala bantuan Taisu akan segera datang. Xiaoyan berkata dengan serius. Jelas Xiaoyan tidak ingin menunda lebih lama lagi, karena jika mereka tidak pergi, Xiaoyan khawatir mereka dalam bahaya. Bagaimanapun bertarung akan lebih sulit jika sambil melindungi banyak orang. Jadi Xiaoyan menyuruh mereka untuk secepatnya pergi. Mendengar itu, Ling Fei dan Feng Chan mengangguk dan tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Cepat ikuti saya akan mengantarkan Anda ke dalam bahtera. Sebaiknya Anda cepat pergi, tapi Anda jangan pergi ke dalam kekosongan Laut Barat, karena mereka sudah sampai di ujung Laut Barat. Xiaoyan menjelaskan dan Ling Fei dan Feng Chan dan yang lainnya yang mengikuti Xiaoyan dari belakang mendengarkan dengan serius. Setelah Xiaoyan mengantar mereka ke bahtera, Xiaoyan mengulurkan sebuah cincin penerimaan, kemudian menyerahkannya kepada Ling Fei. Senior, mengapa Anda membantu kami? Ling Fei berkata, sambil senior mengambil cincin itu, jelas dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, karena dia belum tahu identitas sosok yang menyelamatkan mereka. Saya kebetulan lewat dan melihat bahtera Anda di kehampaan, jadi saya bergegas. Apakah Anda masih ingat turnamen 10.000 alam di masa lalu? Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, mata indah Feng Chan menatap Xiaoyan dengan serius. Namun setelah mendengar suara Xiaoyan yang keluar, Feng Chan segera membuka matanya lebar-lebar. Apakah Anda Xiaoyan dari tim tak kenal takut? Feng Chan berkata perlahan. Jelas dia adalah orang pertama mengingat saat melihat wajah Xiaoyan. Meskipun dia merasa sedikit familiar, tapi dia masih tidak yakin bahwa dia adalah Xiaoyan. Saya akan tinggal untuk memblokir mereka untuk Anda. Xiaoyan melanjutkan. Tapi jika Anda tetap tinggal, Anda akan bertarung sendirian. Feng Chan berkata dengan cemas. Jelas meskipun mereka telah bertemu dalam turnamen 10.000 alam, tetapi Xiaoyan tidak harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Sekarang saya memiliki rencana. Saya hanya bisa berharap kalian terus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Karena Taisu akan menginvasi Sensi. Jadi perang besar akan segera pecah. Jadi Anda harus bisa melindungi diri Anda. Jangan khawatir, kita akan bertemu lagi saat kami memiliki kesempatan. Dan saat itulah saya akan membutuhkan bantuan kalian. Setelah Xiaoyan menjelaskan situasi saat ini, dalam sekejap mata, para pasukan Taisu sudah sampai pada kehampaan. Apakah itu mereka? Feng Chan bertanya. Cepat pergi, mereka datang. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi langsung menyuruh mereka pergi dengan cepat. Setelah Xiaoyan mengirim mereka ke dalam bahtera, Xiaoyan langsung bergegas tanpa melihat ke belakang. Melihat itu, Feng Chan menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras. Ayo pergi! Tanpa ragu, Feng Chan langsung memanipulasi bahtera untuk segera melarikan diri. Dari sosok yang memalingkan muka, namun dengan tegas Feng Chan akan mengingatnya dalam hatinya. Saya akan mengingat orang ini dan akan membalas budinya karena telah menyelamatkannya. Bahkan dia berani mempertaruhkan hidupnya dengan nyawanya. Karena apa yang diselamatkan oleh Xiaoyan bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga semua keturunan terakhir dari klannya sendiri. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.